Yang kedua, berarti kita harus memperkuat dong, ya, memperkuat eh, pola ya, atau mungkin komunitas mereka atau populasi mereka tadi yang ada pada perut kita tadi. Ya, jawabannya iya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ya kita perkuat saja dengan makanan-makanan untuk mereka, atau memberikan mereka atau memasukkan mereka itu sendiri, atau memasukkan bakteri-bakteri atau mikrobiom tadi yang kita kenal sebagai ya probiotik atau bakteri baik ya. Karena mereka penyusunnya. Dan ternyata ibu sekalian, ini contoh probiotik nih. Ya. Dan ternyata itu subhanallah ya, 80% ya sel yang memproduksi hormon serotonin atau hormon kebahagiaan itu diproduksi oleh bakteri-bakteri yang hidupnya dalam pencernaan seorang wanita, pencernaan manusia, maaf. Ya. Maka benerin pencernaannya, berikan dia probiotik. Dan informasinya ibu sekalian ya, atau mungkin konsepnya itu begini. Kalau Anda membayangkan satu rumah ya, ada rumah itu ada bahan bakunya, ada semennya, ada batu batanya, ada pasirnya ya. Nah, untuk membangun satu rumah itu atau satu kamar lah biar gampang ilustrasinya itu ya, ketika bahan-bahan tadi sudah disiapkan ya, ibu-ibu sekalian, maka Anda memerlukan orang untuk mengerjakan atau membuat kamar tadi, yang memplesternya lah, yang mengaduk-aduknya segala macam. Nah, dalam tubuh kita itu yang mengerjakannya tadi itu, jadi kan bahan bakunya, misalkan Anda makan habat soda, Anda makan kunyit, Anda minum kunyit atau kurma segala macam itu, ketika itu mau dibangun dalam tubuh kita sebagai struktur bangunan sel gitu kan, maka yang mengerjakannya adalah bakteri. Itu pentingnya bakteri-bakteri baik atau probiotik tadi dalam tubuh kita. Ya, bakteri-bakteri baik atau probiotik dalam tubuh kita. Jadi, dan itu ternyata sangat erat kaitannya ya ibu-ibu sekalian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kita tahu salah satu sunnah ya setelah kelahiran seorang bayi selain kita mendoakannya adalah Nabi SAW itu mentahnik ya, memberikan kurma ya kepada bayi ya, kepada bayi yang lahir tadi, dengan dikunyah-kunyah kurma tadi sampai lunak ya, hancur, lalu diambil serpihan diletakkan di langit-langit bayi ya. Dan ternyata kurma merupakan salah satu makanan terbaik buat bakteri tadi. Jadi kalau kita bicara tentang salah satu nutrisi yang baik bagi wanita, ya kurma salah satunya. Ya, kurma salah. Maka di rumah jangan tidak ada kurma. Ya, usahakan di rumah Anda ada kurma terus. Ya, karena memang ada hadis Nabi katakan tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Itu. Baik, jadi probiotik ya, atau mungkin bakteri-bakteri baik tadi. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang kira-kira baik ya, atau mungkin herbal ya, atau mungkin tumbuhan apa saja yang kita bisa ambil ya untuk memperbaiki kualitas reproduksi katakanlah wanita. Maka jawaban paling sederhana adalah produk perlebahan ya. Semua produk perlebahan Ibu sekalian ya, salah satu yang kita kenal kan madu ya. Itu sangat baik bagi perempuan karena memang dalam madu sendiri atau produk perlebahan, dan lebah adalah hormon hewan yang sangat kuat dalam hal hormon gitu kan. Maka dalam lebah itu memang, atau dalam produk lebah itu ada ferohormonnya ya. Jadi semua produk lebah itu ya, mulai dari royal jelly-nya ya, bee pollen-nya, propolisnya, sarang lebahnya, termasuk madu ya, madu itu sendiri itu banyak sekali mengandung hormon-hormon yang sangat penting ya dalam meningkatkan kualitas ya reproduksi seorang wanita khususnya ya. Maka jangan lepas makan kurma, minum madu ya, atau mungkin kalau bisa minum royal jelly atau bee pollen atau propolis seterusnya lah. Itu nutrisinya, pembangunnya ya. Tadi saya cerita tentang probiotiknya gitu kan. Nah, lalu ya ada satu bahan ya yang ada Allah ciptakan itu, yang salah satu fungsi atau perannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan hormon dalam tubuh manusia, baik kita laki-laki atau perempuan ya. Jadi ada progesteron, ada testosteron, atau ada estrogen, ada testosteron gitu. Karena keseimbangan tadi
itu ternyata jamaah sekalian itu bisa diperbaiki dengan salah satu herbal terbaik yang Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita semua, itu habatus sauda. Jadi habatus sauda itu salah satu nutrisi terbaik ya, atau herbal yang sangat powerful untuk memperbaiki keseimbangan hormon. Karena zaman sekarang itu kita lihat laki-laki kecenderungannya testosteronnya tidak banyak ya, atau mungkin testosteronnya kurang, perempuan estrogennya kurang ya, jadi nggak seimbang bahasanya itu kalau saya lihat. Dan itu ternyata bisa dibuktikan ya secara hipotesis saya, salah satunya itu adalah betapa banyak sekali anak-anak perempuan zaman sekarang yang menstruasi itu cepat sekali. Itu kan nanti terjadi penuaan di sana, percepatan ya, premature aging, mungkin bukan penuaan, premature aging. Jadi lebih matang sebelum waktunya kan gitu kan. Nah, itu salah satunya karena proses oksidasi. Orang tuanya kalau kayak begitu saya sangat yakin ya, saya sangat yakin dan menduga itu ya anak-anaknya dibiarkan loss dalam bidang makanan, anak-anaknya jarang diberikan produk-produk perlebahan dan seterusnya. Ya, dan itu harus dibangun ibu-ibu sekalian ya, harus dibangun kebiasaan hidup sehat tadi dalam diri anak-anak melalui contoh, yaitu Anda ya, kita sebagai orang tuanya ya. Lalu ya sebenarnya gini konsepnya, kalau kita bicara tentang keseimbangan ya, keseimbangan tadi yang tadi saya jelaskan. Kalau Anda pernah mendapatkan ya informasi misalkan ada seorang wanita yang mengalami keputihan atau gatal-gatal di reka wanitaannya, itu kan biasanya itu disarankan ya, atau mungkin salah satu resep herbal yang populer banget yang kita sering dapatkan itu menggunakan daun sirih ya, daun sirih. Nah, apa cerita daun sirih ini sebenarnya? Ya, ternyata kalau kita lihat dari konsep keseimbangan, maka wanita yang mengalami keputihan tadi itu ya, dalam konteks ilmu suhu ya, panas, dingin, lembab, kering gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan itu lembab. Maka diberikanlah produk-produk ya atau ciptaan Allah ini yang bersifat panas. Maka sirih itu kan panas sebenarnya. Ya, jadi dia disuruh masukkan sirih dalam air, kemudian nanti dibasuhkan ke daerah wanita tadi. Itu kan panas sebenarnya. Kuncinya itu jadi sebenarnya. Jadi kalau kita sudah memahami kunci tadi, sekarang lebih gampang kita menggunakan ya konsep-konsep ini di keseharian kita. Ya. Contoh lagi, misalkan kita bicara tentang ini kalau pakai konsep misalkan sel kanker gitu kan. Sel kanker itu kan kalau kita lihat kan ya, sel itu kan dia berbentuk atau bentuknya itu kan teratur ya. Tapi ketika dia sudah mulai berubah menjadi tidak teratur ya, kita sebut dengan sel tumor atau kanker. Pertumbuhannya itu suka-suka dia saja. Maka kalau menggunakan ilmu saya tak lupa istilahnya itu, tapi kurang lebih beginilah. Ketidakteraturan sel kanker itu kita coba cocokkan ya dengan apa yang Allah ciptakan di suatu tempat ya, yang tumbuh di situ ya. Dan Indonesia kan salah satunya itu banyak. Ada yang sering saya sebut itu yaitu rimpang-rimpang. Rimpang itu kan kalau Bapak Ibu lihat kan bentuknya nggak teratur. Ya, rimpang-rimpang itu kan bentuknya nggak teratur. Kayak Anda lihat jahe gitu kan, ke sana kemari, nggak ada yang lurus gitu kayak pepaya gitu kan, nggak ada. Ya. Atau kita lihat kunyit juga sama bercabang-cabang mirip sel kanker. Ya. Apa misalkan lengkuas juga sama, atau kunyit putih gitu kan, atau mungkin kencur juga sama. Ya. Kayaknya kalau orang yang ngerti ilmu ini sebenarnya mengatasi masalah kewanitaan itu ya, salah satunya itu dengan cara mencegah sel-sel tadi itu untuk berkembang tanpa terkendali. Ya, salah satu andalan kita sebenarnya di Indonesia itu adalah rimpang-rimpang tadi. Ya, yang paling terkenal maka kunyit. Jadi kalau Anda baca dalam penelitian atau mungkin riset-riset ilmiahnya, sebenarnya jahe, mungkin kunyit, temulawak, atau mungkin kunyit putih atau kunir putih gitu kan, atau lengkuas, itu semuanya Bapak Ibu sekalian ya, itu punya anti kanker sebenarnya, punya anti kanker dalam situ. Dan menariknya herbal itu, ketika Anda minum herbal dengan niatan untuk
Misalkan orang minum kunyit, oh supaya saya terhindar, misalkan ikhtiarnya untuk jangan sampai terkena kanker gitu kan. Dia bukan cuma dapat hilang atau misalkan pemicu kanker tuh di sama kunyit itu dihilangkan, oh tidak. Kunyit itu dia punya anti aging juga, dia punya anti darah tinggi juga, dia punya anti asam urat juga, anti kolesterol segala macam dalam satu kunyit misalkan. Tidak heran ketika kita sedikit saja mengkombinasikan itu Bapak sekalian dengan misalkan keadaan tubuh Anda. Misalkan ada orang misalkan lagi ada masalah menstruasi gitu kan. Kita tahu bahwa kunyit salah satu yang terbaik kita gunakan. Tambahkan sedikit dengan penghangatnya, misalkan serai misalkan, atau tambahkan sedikit dengan jahe. Ya, itu digeprek sebentar, dihancurkan sebentar, kasih air panas, itu efeknya powerfulnya luar biasa. Asal apa? Asal dua hal penting Anda jaga, yaitu tanahnya terjaga, which is jangan kotori lagi dengan makanan-makanan sampah. Setiap orang atau wanita yang saya banyak ketika dulu ya kajian-kajian offline masih ada itu yang ada kista, tumor apa segala macam itu jamaah sekalian, itu bertanya ke saya tentang penyakitnya, ya dia, dok apa resep untuk kista, apa resep untuk tumor, gini macam-macam lah gitu kan. Biasa saya tanya dulu tuh, pola makan Anda gimana? Oh ternyata pola makan mereka tuh kecenderungannya ya tidak sehat, bahkan cenderung meracuni badannya. Ya, dia nggak suruh makan nasi nggak mau, ya maunya makan-makan maaf tepung, ya tepung-tepungan, ya dan minyak-minyakan segala macam ya. Anda tahulah itu, ya itu jadi masalah sehingga akhirnya badannya itu mah jadi kacau gitu kan, nggak seimbang. Itu di stop dulu ya. Itu yang pertama, tanah diperbaiki. Yang kedua apa? Emosi dibenerin gitu kan. Tidak akan banyak manfaat herbal tadi, mau kata minum kunyit juga seabrek-abrek katakanlah, tapi kalau seandainya dia tidak menjaga emosinya, nggak bakal banyak manfaat.